Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas persamaan diferensial yang homogen. Nah, kali ini kita akan membahas persamaan diferensial yang non-homogen. Jadi, persamaan diferensial non-homogen itu biasanya berbentuk seperti ini. AX plus BY plus C dX ditambah PX plus YY plus R DY sama dengan 0. Jadi ini masing-masing turunan ya, DX mengandung FXY, DY juga mengandung FXY. Jadi secara umum seperti inilah PD non-homogen. Lalu bagaimana cara mencari solusinya? Itu dibedakan menjadi 2. Nah, jadi kita cek dulu antara AHI min BP. Jadi AHI dikurangi BP. Kalau dia sama dengan 0, maka kita substitusi pemisalan U sama dengan AX plus BY. Jadi DY-nya adalah DU min ADX per B. Ini dari mana? Jadi DY sama dengan ini, itu asalnya dari turunan ini. U sama dengan AX plus BY, berarti DU sama dengan ADX plus BDY, ya kan? Kalau kita cari DY-nya, maka DY sama dengan ADX, DY sama dengan jadi DY sama dengan min ADX plus DU per B, atau ini ya, DU min ADX. Nah, untuk yang kedua, kalau AHI min BP tidak sama dengan 0, maka kita substitusi pemisalan X sama dengan U plus H. X kita ganti U plus H, sehingga DX-nya adalah DU. Jadi U ini adalah variabel, H itu adalah konstanta. Nah, ini untuk X kita ganti U plus H, dan untuk Y kita ganti V plus K. V itu adalah variabel baru, K adalah suatu konstanta. Jadi DY sama dengan DV, gitu ya. Nah, untuk mencari nilai H dan K, ini nilai H dan K itu bahwa X sama dengan H dan Y sama dengan K itu merupakan solusi penyelesaian dari ini ya. Jadi dari AX plus BY plus C dan PX plus YY plus R. Jadi nilai H dan K itu kita peroleh dengan cara mengeliminasi atau mensubstitusi sistem persamaan ini. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 ya. Lalu selanjutnya kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama, selesaikan PD berikut. X plus Y dx ditambah X plus Y min 1 dy sama dengan 0. Nah, ini yang pertama kita lakukan, kita cek dulu nilai AHI min BP-nya berapa. Ya, AHI, A-nya berapa? A-nya adalah 1. AHI-nya adalah 1, min B-nya adalah 1, P-nya adalah 1. Jadi 1 min 1 adalah 0. Nah, berarti kita menggunakan kasus yang pertama ya. Kita substitusikan
substitusikan nilai X sama dengan U sama dengan ya, kita substitusikan U sama dengan AX plus BY. AX plus BY nya kan ini, berarti U sama dengan X plus Y. A nya kan 1, B nya 1, berarti kita substitusikan U sama dengan X plus Y. Maka ini kalau kita turunkan berarti kan DU sama dengan DX plus DY. Maka ini ketemu DY nya sama dengan DU min DX. Jadi kita ganti U sama dengan X plus Y. Kita substitusikan U sama dengan X plus Y dan DY sama dengan DU min DX. Kita substitusikan ke sini. Nah, X plus Y itu adalah U. Jadi langsung aja mau ini dijabarkan dulu bahwa X adalah U min Y dan Y adalah U min X, lalu dimasukkan ke sini satu persatu diganti X dan Y nya masing-masing. Itu juga nggak apa-apa, tapi hasilnya pasti nanti menjadi U gitu ya. Silahkan dicoba. U dx plus, nah X plus Y nya adalah U, berarti U min 1, dy nya adalah du min dx sama dengan 0. Nah ini U dx, ini U min 1 kita jabarkan, U dx plus U du min du min U dx min dx sama dengan 0. Jadi ini kan PD non homogen ya tadi. Nah yang ini dx kita kumpulkan dengan dx, du kita kumpulkan dengan du. Nah ini bisa kita coret, tinggal min dx plus U min 1 du sama dengan 0. Nah ini sudah menjadi PD yang terpisah. Nah kalau sudah menjadi PD terpisah berarti tinggal kita integralkan masing-masing sukunya. Berarti ketemu min X plus setengah U kuadrat min U sama dengan C. Kita kembalikan lagi bahwa U adalah X plus Y, berarti min X ditambah setengah X plus Y kuadrat min X plus Y sama dengan C. Ya, ini tadi min 1, min ini plus ya, harusnya ini plus, berarti ini plus, ini plus, berarti dihapus saja. Ini plus, maaf ya. Ya, terus, nah ini X, ini min X, berarti setengah X plus Y kuadrat min Y sama dengan C. Ini adalah solusi umum dari PD di atas. Nah, jadi tolong diperhatikan di contoh pertama itu kasusnya adalah AKI min BP-nya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ternyata setelah disubstitusi PD non homogen ini langsung menjadi PD yang terpisah. Setelah PD terpisah langsung diintegralkan, ketemu solusi umum. Ya, kita bedakan dengan yang contoh kedua ini. Nah, ini yang contoh kedua. Selesaikan PD berikut, kita cek seperti yang tadi nilai Q min BP. Q min BP-nya sama dengan berapa? A-nya adalah 2, Q-nya 4,
terus min B-nya min 5, P-nya adalah 2. Kita cek 8 min plus 10 berarti 18. Nah, berarti ini kasus yang kedua bahwa AKI min BP itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk mencari solusinya seperti apa yang tadi? Jadi kita substitusi bahwa kita substitusikan X itu sama dengan U plus H dan Y kita substitusikan V plus KH dan K suatu konstanta yang diperoleh dari penyelesaian sistem persamaan ini dan ini. Jadi kita cari dulu H dan K. 2X min 5Y plus 3 sama dengan 0. Lalu yang ini 2X plus 4Y min 6 sama dengan 0. Ini kita eliminasi. Min 5 ini habis ya. Min 5 min 4 berarti min 9Y. 3 plus 6 berarti 9. Kalau pindah ruas ke sana jadi min 9. Maka ketemu Y sama dengan 1. Y nya kita substitusikan 2X min 5 plus 3. Min 5 plus 3 itu min 2. Pindah ruas bagi 2. 2X sama dengan 2. Maka X sama dengan 1. Nah, ini ketemu. Kita substitusikan bahwa X sama dengan U plus 1. Jadi H-nya ini adalah X. X sama dengan H. Ya, X sama dengan H. Ini Y sama dengan K. Y sama dengan K. Nah, berarti di sini Y sama dengan V plus K-nya adalah 1 ini ya. Y ini K. Jadi Y sama dengan K, Y sama dengan 1. Berarti K-nya adalah 1. X sama dengan H, X sama dengan 1. Berarti H-nya adalah 1. Nah, K-nya tadi ketemu 1. Nah, ini kalau kita cari dx, maka ketemunya adalah du. Kita cari dy, ketemunya adalah dv. Jadi, PD yang ini kita substitusikan X sama dengan U plus 1, Y sama dengan V plus 1, DX sama dengan DU, DY sama dengan DV. Oke, mari kita substitusikan ke sini. Jadi 2, X-nya adalah U plus 1, min 5, V plus 1, plus 3, DX. Dikurangi, ini saya hapuskan ya. Terus min 2, X-nya U plus 1, sorry ini tadi DX kita ganti DU. Ini kita ganti DU ya. DX kita ganti DU. Nah, ini 2X, X-nya U plus 1 ditambah 4, Y-nya adalah V plus 1, Y ya 4V plus 1 min 6, D-nya kita ganti DV sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan 2U min 5V, ini 2 dikurangi 5 berarti min 3 ditambah 3 sama dengan 0 ya. Berarti habis, tinggal DU min 2U 4V plus 4V, ini 2 ditambah 4, 6 dikurangi 6 habis, tinggal DV sama dengan 0. Nah, ini adalah PD apa? PD homogen. Homogen yang berderajat 1. Nah, kalau sudah menjadi PD homogen, maka mencari solusinya seperti mencari solusi PD homogen di pertemuan yang kemarin. Berarti apa caranya? Kita substitusikan
Nah, di sini kan 2U min 5V. 2U min 5, di sini kan ada variabelnya U dan V. Jadi mau dimisalkan U sama dengan apa V atau V sama dengan apa U itu terserah ya, sama saja. Jadi di sini saya misalkan bahwa U adalah saya samakan yang di situ ya. Saya misalkan bahwa U sama dengan MV. Jadi di sini kan variabelnya U dan V. Ya, kalau yang kemarin di PD homogen misalnya variabelnya adalah X dan Y. Kita misalkan bahwa Y sama dengan UX atau bahwa X sama dengan VY, sama aja seperti itu. Jadi di sini variabelnya adalah U dan V yang di contoh saya ini ya. Ini jadi saya substitusikan, saya misalkan bahwa U sama dengan MV, maka DU sama dengan apa? M dV plus V dm. Ini kita substitusikan ke PD homogen ini. Kita ganti 2U berarti 2MV min 5V DU nya kita ganti M dV plus V dm min 2MV plus 4V dV sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan, berarti 2M kuadrat V dV min 5V kuadrat dm min 2M V dV min 4V dV sama dengan 0. Kita kelompokkan yang dV dengan dV, yang dm dengan dm. Ini dV, dV, dV. Ya, ini langsung saja saya keluarkan. Ini mengandung V, mengandung V, mengandung V. V-nya saya keluarkan, berarti 2M kuadrat min 2M sorry, ada yang keliru. Bentar, ini 2M kuadrat V dV min 5V kuadrat. Oke, ini ada yang salah ya. Maaf, saya hapus dulu. Jadi masih ada yang kurang. Di sini 2M kuadrat V dV min V kuadrat dm. Nah, yang ini min 5M V dV lalu plus 2M V kuadrat dm min 2M V dV min 4V dV sama dengan 0. Oke, kita coba kelompokkan dV ini yang dV. Nah, ini dengan ini sama. Semuanya mengandung V, dan dV. Jadi V dan dV saya keluarkan, berarti V 2M kuadrat min 5 min 2 berarti min 7M. Di sini min 4V, sorry. Ini min 4 dV. Kayak gitu ya. Lalu yang dm kita kelompokkan. Yang dm ini dan ini mengandung V kuadrat. Kita keluarkan V kuadratnya. Di sini 2M min 5 dm sama dengan 0. Nah, ini V kuadrat dengan dV, berarti V per V kuadrat dV, terus ditambah 2M min 5 per
2M kuadrat min 7M min 4 dm sama dengan 0. Nah, ini adalah PD yang terpisah. Kalau sudah menjadi PD terpisah, berarti tinggal kita integralkan masing-masing sukunya. Ya. Oke, yang tadi saya hapus ya, silahkan bisa dilihat di PDF-nya. Jadi ini tadi kita sudah sampai di PD terpisah. Ya, sampai ini terakhir. Saya tulis kembali. Oke, kita lanjutkan. Integral V per V kuadrat berarti integral 1 per V dV. Ditambah, nah yang ini kita pecah, jadi pengintegralan ini harus menggunakan integral pecah parsial. Di 2M min 5 ini kita pecah ya, 2M kuadrat min 7M min 4 itu berarti kalau difaktorkan dikali sama dengan min 8 ditambah sama dengan min 7. Berarti di sini min 4, di sini plus 1. Ya. dm sama dengan integral 0. Oke, kita kerjakan di sini yang ini. Jadi 2M min 5 per 2M plus 1 M min 4. Ini kita pecah menjadi 2M plus 1 M min 4. Ini adalah A, ini adalah B. Jadi bentuk ini kita pecah menjadi penjumlahan pecahan seperti ini. Kita cari A dan B-nya. Caranya ini kita jumlahkan. Jadi di sini 2M plus 1 M min 4. Jadi kita operasikan, berarti di sini harus kita kalikan dengan M min 4 ditambah B dikali dengan 2M plus 1. Ya, kan kita samakan penyebutnya. Berarti yang mengandung M A plus 2B. M ditambah bersama ini saya kurangi saja. Di sini min 4A berarti di sini 4A plus B berarti min B per 2M plus 1 dikali M min 1. Nah, di sini kan 2M min 5, di sini A plus 2BM min 4A min B. Berarti kita peroleh sistem persamaan bahwa A plus 2B ini kan koefisien dari M, di sini koefisien dari M adalah 2. Nah, yang ini 4A min B, 4A min B sama dengan di sini 5. Di ini kita eliminasi. Berarti ini kita kalikan yang atas apa yang bawah ya. Yang atas kita kalikan dengan 4 ya. Kita coba 4. Berarti di sini jadi 8. Di sini jadi berapa? Berarti di sini jadi 8, di sini jadi 8 juga. Ya enggak? Nah, setelah itu kita eliminasi. Kita kurangi, berarti 4A dikurangi 4A habis min 8B ditambah B berarti min 8 tambah 1 min 7 ya. Min 8 tambah 1 berarti min 7B sama dengan 3.
betul? Berarti B sama dengan min 3/7. Betul nggak sih? Di sini A min B. Oh, di sini positif ya. Sorry, ini tadi positif. Jadi ini tadi kan A plus 2B. Kita kalikan 4. Berarti 4A plus 8B. Sama dengan 2. 2 kalikan 4 kan 8. Yang ini tadi positif. Berarti di sini harusnya 8 ditambah 1. 9B. Berarti di sini 3/9 sama dengan 1/3. Nah, berarti A-nya kalau ini kita masukkan ke sini 4A min B. 4A min 1/3 sama dengan 5. Berarti 4A sama dengan 5 plus 1/3. 4A sama dengan ini kalau disamakan penyebutnya berarti 16/3. Maka A sama dengan 16/3 dikali 1/4 sama dengan 4/3. Gitu. Ya, jadi ketemu B-nya adalah 1/3, A-nya 4/3. Yang ini saya hapus dulu. Nah, setelah B-nya ketemu 1/3 dan A-nya 4/3, kita masukkan ke sini. Jadi persamaan ini kita pecah menjadi 4/3 dibagi 2M plus 1 ditambah B-nya adalah 1/3 dibagi M min 4. Jadi kita masukkan ke sini. Integral 1/V itu adalah ln V. Ditambah ini masih kita pecah. Ini 4/3 ya. Jadi ini kan ini sama dengan ini. Kita pecah menjadi bentuk ini. Ini ya. Berarti 4/3 saya taruh depan nggak masalah. Tinggal 1/2M plus 1 dm. Kita jumlahkan 1/3 integral 1/M min 4. M min 4 dm sama dengan C. Itu ya. Oke, yang ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu kita integralkan. Ini ln V ditambah 4/3 dikali ini dengan pemisalan kita misalkan bahwa T adalah 2M plus 1, berarti DT sama dengan 2 dm. Maka dm sama dengan setengah dt. Berarti integral ini integral 1/T dikali dm-nya adalah setengah dt. Berarti sama dengan setengah ln T. T-nya adalah 2M plus 1. Berarti ini kita kalikan setengah ln 2M 2M plus 1 terus ditambah yang ini 1/3 ln, karena ini koefisiennya hanya 1 langsung, berarti ln M min 4 sama dengan C. Berarti ini 2 ya. Sebetulnya sampai sini udah betul. Ini sudah betul solusi dari PD ini. Belum ya, belum betul, sorry. Belum, karena masih belum dikembalikan.
Ini saya sederhanakan dulu yang ini, berarti len V ditambah 2/3 len 2M plus 1 ditambah 1/3 len M min 4 sama dengan C. Nah ini kan VM itu kan bukan variabel aslinya. Variabel aslinya kan X dan Y. Jadi yang terakhir tadi kita substitusikan bahwa U itu adalah MV. Nah berarti M-nya karena U sama dengan MV, maka M-nya adalah U per V. Jadi ini kita kembalikan dulu. Ya, jadi ini len V ditambah 2/3 len 2 U per V ditambah 1 ditambah 1/3 len U per V min 4 sama dengan C. Nah ini substitusi yang kedua tadi, ya kan. Nah yang pertama tadi kita substitusikan bahwa X sama dengan U plus 1, Y sama dengan V plus 1. Berarti U sama dengan X min 1, ya kan? V sama dengan Y min 1. Ini kita kembalikan ke sini. Ya, yang ini saya hapus dulu. Kita kembalikan ke sini, yang mengandung V kita ganti Y min 1. Berarti len Y min 1 ditambah 2/3 len 2 U-nya X min 1 per Y min 1 plus 1 ditambah 1/3 len X min 1 per Y min 1 min 4 sama dengan C. Nah inilah solusi umum dari PD ini. Ya mau disederhanakan lagi boleh, sampai sini saja juga boleh gitu ya. Nah bedanya dengan yang contoh 1 tadi, contoh 1 kan AKI min BP sama dengan 0. Yang contoh 2 AKI min BP tidak sama dengan 0. Nah yang sama dengan 0 tadi yang di contoh 1 itu kita substitusikan lalu langsung menjadi PD terpisah. Nah, yang di contoh 2 yang tidak sama dengan 1 kita substitusikan dulu ini, dia menjadi PD homogen dulu. Setelah menjadi PD homogen kita substitusikan ini, baru menjadi PD terpisah, baru bisa diintegralkan. Jadi bedanya itu ya. Yang AKI min BP-nya tidak sama dengan 0, itu langkahnya lebih panjang sedikit gitu ya. Jadi intinya yang ini, yang kasus ini harus kita bawa dulu ke PD homogen dulu. Kalau sudah menjadi PD homogen, penyelesaiannya sama seperti materi di PD homogen yang pertemuan kemarin gitu ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Semoga menjadi jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.